siang semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan KBT Gerak Melingkar. Lalu tak nama kata saya, perkenalkan nama saya Firman Nama Dideja. Perkenalkan saya Muhammad Nurul Fesyukuta. Perkenalkan nama saya Muhammad Mani. Perkenalkan nama saya Gersi Upen. Jadi yang pertama di sini penjelasannya ada gerak melingkar. Gerak melingkar adalah gerak suatu benda yang membentuk lintasan berupa lingkaran yang memiliki suatu titik tetap. Agar suatu benda dapat bergerak melingkar, ia membutuhkan adanya gaya yang selalu membelokkannya menuju pusat lintasan lingkaran. Gaya ini dinamakan gaya sentripetal. Nah, apakah itu gaya sentripetal? Gaya sentripetal adalah gaya yang membuat benda bergerak melingkar, dan gaya ini berfungsi untuk mendorong benda tersebut agar bergerak melingkar. Ya Allah. Yang dilakukan oleh kami berempat. 6,92. Ya, hasil waktu 6,92 untuk lalu ada dokumentasi percobaannya. Bagaimana kami sedang menimbang poin tersebut, memotong untuk bungkus bat tersebut, menimbang lagi, lalu menaikkan tali tersebut kepada poin. Dan lalu selanjutnya Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gires. Jadi untuk pertanyaan yang pertama di sini adalah apakah gerak rotasi bumi dan gerak revolusi bumi merupakan gerak melingkar beraturan? Jawabannya, gerak rotasi dan revolusi bumi merupakan gerak melingkar beraturan karena bumi berputar pada kecepatan konstan dan bumi mengelilingi matahari sesuai dengan orbitnya. Yang kedua, apakah benda yang bergerak melingkar beraturan akan selalu memiliki kecepatan tangensial? Iya, karena objek yang sedang bergerak memiliki kecepatan sudut. Yang ketiga, apakah percepatan sentripetal memengaruhi arah gerak benda melingkar? Jawabannya adalah iya. Di saat objek bergerak berputar, maka akan terdapat gerak sentripetal. Gerak tersebut merubah arah gerak benda. Jadi dari data pengamatan di situ tersebut kita kan menemukan detik dan berapa masa poinnya. Yang pertama pertanyaannya, persamaan apa yang kalian gunakan untuk menghitung kecepatan sudut? Terus jadi di sini rumusnya adalah omega sama dengan 2 kali 2n kali f. Jadi atau 2n per f. Hasilnya di situ kita menemukan yang satunya 8,75 radian per second, keduanya 8,63 radian per second, dan ketiganya 7,14 radian per second. Ya, jadi kan tadi kita udah dapat dari percobaan 1 dan 3, yang pertama dapat 8,75, yang kedua dapat 8,63, yang ketiga dapat 7,14. Lalu kita bakal menjadikan C di sini. Persamaan apa yang kalian gunakan untuk menghitung kecepatan linear? Terus tuliskan juga pada kolom berikut. Jadi rumusnya di sini buat kecepatan linear itu adalah V sama dengan W kali S. Untuk yang pertama, jadi kita masukin 8,75 dikali totalnya kita ada 10 jari-jarinya 10 jari, 10 jari-jarinya. Jadi hasilnya pertama ada 87,5 milisecond meter per second. meter per second. Lalu yang kedua ini 29 meter per second, 0,45 meter per second. Kemudian ada 1,8 meter per second. Dari Dan untuk yang J itu adalah hasil dari hitungan yang sudah ditahukan di poin J. Selanjutnya pertanyaannya untuk menghitung percepatan sentripetal. Jadi rumusnya adalah AS dengan omega pangkat
2 dikali R. Di D1 8,75 pangkat 2 dikali 10. 10 itu jari-jarinya dan didapatkan hasil 765,625. B2 8,63 pangkat 2 dikali 15 sama dengan 1117,1535. D3 7,14 pangkat 2 dikali 20 sama dengan 1019,592. Ya lanjut ke yang F adalah jawaban dari poinnya C poinnya E tadi itu. Terus kalau kita lanjut ke G aja, jadi tuliskan rumus menghitung gaya sentripetal dan hitungan gaya sentripetal benda berputar tersebut. Rumusnya di sini yaitu rumus gaya sentripetal itu Fs, force centripetal. Rumusnya M P kuadrat kali Q kuadrat T sama dengan M kali ASP. Dengan M kali ASP, dimana ketika dimasukkan oleh angka itu adalah 0,0075 kg dikali dengan 967,456 meter per second kuadrat yang menghasilkan 7.323 Newton. Itu adalah hasil akhirnya. Lalu kita lanjut lagi oleh dengan saudara Marwani. Sebagai hubungan elektron, masa gaya sentripetal sama dengan gaya pegangan tali. Dari besar tanggalan tali sama dengan beban gantung. Dan bandingkan besarnya dengan gaya sentripetal. Misalnya sama, jelaskan mengapa ada perbedaan. Perbedaan dapat terjadi karena adanya beberapa. Yang pertama, kesalahan yang disebabkan adanya penyimpangan. Hubungannya pada awal perencanaan dan diabaikan. Yang kedua, kesalahan teknik. Kesalahan yang disebabkan si pengukur. Yang ketiga, kesalahan individu. Selanjutnya ada kesimpulan. Dari hasil percobaan yang kami lakukan, kami dapat menaik kesimpulan yaitu benda yang bergerak mengikat peraturan memiliki kelanjutan linear yang tetap namun memiliki kecepatan linear yang konstan. Agar benda bergerak mengikat, maka harus ada gaya sentripetal yang berfungsi untuk membiarkan alat kecepatan benda. Oke, pas langsung saja. Kami akan membuka sesi tanya jawab untuk kelompok 7 berisi Walidio Zaki. Ya, kelompok 7 siap dulu. Iya, Yes. Boleh saudara Dias? Sabar. Kameramen jalan dulu. Wali. Kan videonya jangan pakai video gua. Saya ingin bertanya, apa peran gravitasi Coba dalam lihat gerak miring videonya. peraturan? Apa peran gravitasi dalam Iya, apa peran gravitasi dalam gerak miring peraturan? Miring apa melingkar? Melingkar yang melingkar. Wali, coba lihat PPT-nya Wali, dokumentasinya. Gerak melingkar. Set, 10 menit. Maaf, Joni. Oke, terima kasih atas pertanyaannya untuk saudara Dias. Saya Amil Muhammad Manajer. Mohon izin menjawab. Boleh saya ulangi jika kalau ada salah. Saudara Dias menanyakan apa yang terjadi jika gerak melingkar beraturan tersebut tidak ada gravitasi. Kalau tidak ada gravitasi, tentunya koin tersebut dalam bergerak melingkar beraturan tersebut tidak dapat melingkar tidak dapat berputar karena tidak adanya gravitasi tersebut. Dia akan porosnya bakal hancur kalau bakal ada hancur gravitasi. lalu turun. Nah, gini aja deh. Jadi itu kan gaya melingkar itu berasal dari gaya sentripetal. Nah, dan gaya sentripetal ini itu berasal dari gravitasi. Contohnya kita ambil aja kayak tata surya itu. Dengan gak ada gravitasi, bakal gak ada juga tuh gaya melingkar yang dihasilkan dari gaya sentripetal. Makanya bumi itu melingkari orbitnya kayak biasa. Itu pengaruh gravitasi juga. Apakah saudara dia sudah puas dengan jawabannya? Baiklah, terima kasih. Mohon keterangan sekali lagi. Oke, closing. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Isong nih Jual, isong nih.